Ini punya siapa nih Jupiter nih? Kami masih bersama analis komunikasi politik Universitas Pajajaran, Pak Kunto Adi Wibowo. Pak Kunto. Halo. Ya, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik ada Jamari Caniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora, lalu ada Anggaraka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Afriansyah Nur Wamenaker, Rohmat Marzuki Wamenhut, dan menurut Anda, Pak Kunto, dari perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kabinet Merah Putih hari ini, kira-kira menurut Anda apa yang ingin diharapkan oleh pemimpin negeri ini? Ya, sebelum ke sana paling tidak saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah dengan Mas Angga yang Wamen Komdiji ini kemudian merangkap sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, tampaknya Pak Prabowo memang ingin benar-benar serius memperbaiki komunikasi pemerintah. Jadi dalam perspektif Pak Prabowo, problem komunikasinya bukan ada di presiden, tapi problem komunikasinya ada di pemerintah. Makanya kemudian PCO ditransformasikan tadi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dan ada orang kepercayaan Pak Prabowo di situ, Pak Anggaraka Prabowo, yang kemudian juga merangkap jadi Wamen Komdiji gitu. Itu salah satu yang kemudian kelihatan. Yang kedua tadi juga disinggung dan jadi dalam surat keputusan juga digarisbawahi soal reformasi kepolisian, dan di sini ada Pak Ahmad Doviri yang menjadi penasehat Presiden bidang Kamtibmas dan reformasi kepolisian. Ini mungkin ingin menjawab paling tidak concern atau perhatian masyarakat, terutama setelah aksi unjuk rasa kemarin ya, akhir Agustus, yang menelan korban jiwa, lalu kemudian ada diindikasikan ada kekerasan dari kepolisian, yang kemudian tuntutan masyarakat adalah ya harus ada reformasi kepolisian secara menyeluruh, dan itu dijawab dengan diangkatnya penasehat presiden ini. Apakah ini sesuai dengan tuntutan masyarakat? Tentu tidak, karena tuntutan masyarakat kan ingin ya semua termasuk Kapolrinya harusnya diganti dong kan gitu. Tapi mungkin ini bentuk negosiasi yang terbaik yang bisa dihasilkan dari Pak Prabowo hari ini. Lalu kemudian kalau saya juga melihat bahwa penambahan wakil di Badan Gizi Nasional ini menunjukkan, terutama di situ ada Bu Nanik Sudayanti yang juga punya kiprah di media massa dan komunikasi, yang menurut saya Pak Prabowo merasa bahwa BGN ini juga perlu nih diperbaiki komunikasinya, karena berita yang muncul dari BGN selalu berita keracunan, berita buruk, makanan basi dan segala macam, sehingga tampaknya Pak Prabowo ingin citra dari BGN yang menjadi tulang punggung program unggulan Pak Prabowo ini harus bagus citranya dan diperbaiki untuk ke depan. Paling tidak saya melihat itu Mbak, apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, dan tentu saja Menko Polkam di sini kan orang kepercayaannya Pak Prabowo ya, sehingga Pak Prabowo nggak mau kecolongan lagi sampai ada demonstrasi besar-besaran yang hampir membuat lumpuh. Nah ini yang kemudian menjadi concern dari Pak Prabowo juga. Sedangkan untuk Wamenaker, Afriansyah Nur, beliau sudah pernah di kabinet tapi kemudian diganti, lalu dia juga berpindah partai dari PBB ke Demokrat, dan akhirnya mendapatkan jatah Wamenaker ini yang menggantikan Bang Noel Ebenezer gitu. Jadi paling tidak saya melihat itu, tapi sebelum itu ya dengan digantinya tadi soal Menteri BUMN dengan digantinya Erick Thohir, saya melihat ada potensi reshuffle jilid berikutnya mungkin gitu kan. Tadi Pak Prastyo Hadi juga Pak Prastyo juga agak diplomatis jawabannya ya, ini nanti dikonsolidasikan dengan Danantara, akan dievaluasi apakah masih perlu Kementerian BUMN atau tidak. Baik. Lalu itu yang kepala PCO juga ini warisan dari pemerintahannya Pak Jokowi, kepres Pak Jokowi, dan tampaknya Pak Prabowo ingin memperbaiki itu, ingin kemudian warisan dari Pak Jokowi ini
diselaraskan dengan program dan keinginan beliau. Gitu. Ya, Pak Kunto, usai pelantikan tadi Mensesnek Prasetyo Hadi kan sempat menyinggung soal masih mau membenahi operasional BUMN. Apa yang Anda lihat dari sini, Pak Kunto? Ya, saya melihatnya bagaimana Danantara dan BUMN ini jangan sampai jadi matahari kembar gitu kan. Nah, pembagian tugas, fungsi, dan kemudian pembagian wewenang jangan sampai tanggung jawabnya regulatornya ada di BUMN, tapi wewenangnya lebih banyak di Danantara. Ini kan jadi nggak imbang gitu Mbak antara wewenang dan tanggung jawab. Dan menurut saya memang harus dikonsolidasikan, makanya perlu ada semacam yang saya pikirkan mungkin wamen yang juga di BUMN yang juga terlibat di Danantara akan sementara memimpin day to day operasional Kementerian BUMN dalam rangka penyelarasan ini gitu. Baik, berarti perombakan ini memang ada sangat erat kaitannya dengan situasi yang terjadi di masyarakat belakang ini, seperti yang Anda katakan bahwa Presiden Prabowo ingin memperbaiki komunikasi pemerintah begitu ya, dan ini merupakan bentuk negosiasi terbaik begitu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam perombakan kali ini. Pak Kunto Adiwibowo, analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, terima kasih banyak bergabung bersama kami dalam Breaking News dan dialog bersama Pak Kunto.